Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Profesor Afin Sakho Muhammad sudah hadir. Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, mohon izin tadi Ustaz. Setelah mengisi waktu Ustaz, saya menyampaikan sharing saja apa yang saya dengarkan dari sahabat saya Ustaz, apa yang beliau dapati di dalam kehidupannya, baik yang berlaku pada sopirnya ataupun yang berlaku kepada adiknya sendiri, dan hal itu sangat memberikan kesan mendalam bagi beliau, dan begitupun ketika saya mendengarkannya, sehingga saya ingat restoran Padang itu Ustaz, bila enak beritahu teman, kalau tidak enak beritahu kami. Maka ketika saya merasakan bahwa ini kisah yang sangat menginspirasi, maka saya mohon keridhaan Allah, maka saya ceritakan di dalam forum ini. Baik Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah Ustadz juga sehat walafiat kita dapati pada pagi hari ini. Dan sebagaimana kita mensyukuri Ustadz nikmat kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka pada pagi hari ini kita pun telah membaca, Ustadz berada dalam surah ke-16, surah Al-Hijr. Hari ini kita membaca dari ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-19. Maka kami mohon pencerahan dari Ustadz pada pagi hari ini, semoga menjadi pembelajaran bagi kami semuanya, baik dalam meningkatkan nilai-nilai kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Yang sama-sama kita hormati, keterbitan Bapak kita, Bapak Dr. Haji Hasanuddin Thayyib. Begitu juga yang selalu kita tambahkan, kita hormati, kita muliakan Bapak Profesor Dr. Suharyadi, beserta semua pemirsa NWO yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini, sebagaimana yang diminta oleh Bapak kita, Bapak Nasruddin, supaya saya bisa memberikan hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, berhubungan dengan hari kelahiran beliau, yaitu pada Rabiul Awwal, bulan Rabiul Awwal. Di sini saya akan mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, agar supaya kita bisa membayangkan tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh beliau, yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain, ataupun yang dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Langsung saja saya kemukakan beberapa hal, yaitu pertama adalah bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah tertera, sudah dicanangkan, sudah ditetapkan oleh Allah, sementara Nabi Adam masih belum menjadi nabi. Artinya proses kejadian Nabi Adam itu masih belum sempurna. Di dalam hadis disebutkan wa ana mujandalun baina ruh wal jasad. Nabi Adam itu masih dalam proses pembentukan menjadi seorang manusia pertama. Artinya Nabi Adam itu kan diciptakan dari tanah. Setelahnya itu ada tahapan berikutnya adalah menjadi tin. Di proses pertama adalah turab, yaitu tanah. Setelahnya itu turab dicampur dengan air, namanya tin. Setelahnya lama, akhirnya menjadi hamaim masnun. Itu sesuatu yang berbau, yang berubah. Setelahnya lama, itu akhirnya menjadi salsaling al-fakhah. Itu seperti tembikar. Baru kemudian dihembuskan, ditiupkan kepadanya, yaitu roh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada saat kejadian seperti itulah Nabi Muhammad sudah ditetapkan sebagai nabi, untuk nabi ya. Aku itu sudah menjadi. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu nabi pun
kecuali mereka semenjak zaman masa lalu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad untuk mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam satu statement, dalam satu ayat, wa afdallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurun. Nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah apabila akan datang seorang nabi yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian, apakah kalian akan berikrar, apakah kalian akan mengakui kenabiannya, dan kemudian engkau atau kalian akan menolongnya. Kau berikrar atas kenabiannya, kalian akan menolongnya. Maka mereka serentak bersama, qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum. Artinya nabi-nabi yang terdahulu itu sudah mengetahui bahkan akan ada seorang nabi di akhir zaman yang namanya Nabi Muhammad, dan kami dan mereka itu akan berikrar, akan mengakui kenabiannya dan akan menolong apabila mereka itu hidup pada zaman Nabi. Ini salah satu daripada berikutnya lah ya, bahwa sifat dan nama Nabi Muhammad SAW itu sudah dikenal masyhur jauh sebelumnya Nabi Muhammad itu dilahirkan, jauh sebelumnya Nabi Muhammad itu diangkat sebagai itu ada di dalam kitab Taurat bahwa Nabi akhir zaman itu An-Nabiyil Ummi. An-Nabiyil Ummi ada dua penafsiran. An-Nabiyil Ummi itu apakah Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian Al-Nabi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Bani Israel, mereka menemukan sifatnya Nabi Muhammad itu di dalam At-Taurat Al-Injil. Salah satu di antara sifat yang tertera di dalam Taurat dan Injil adalah pertama, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yaitu bahwa Nabi Muhammad itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan masyarakatnya untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik, ya. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk, perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad akhir zaman itu adalah akan menghalalkan makanan-makanan yang baik-baik saja. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang melarang umatnya untuk memakan makanan-makanan yang najis, makanan-makanan yang menjijikkan, antaranya adalah makan babi dan lain sebagainya. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nabi Muhammad di akhir zaman itu adalah nabi yang sangat betul-betul cinta kepada umat. Nabi yang betul-betul sayang kepada umat kaum mukminin. Oleh karena itu Allah tidak ingin memberatkan mereka, umatnya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka itu, umatnya itu tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi Nabi ingin agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kortingan-kortingan atas beban yang dibebankan kepada kaum umatnya Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai umatnya Nabi Muhammad itu terbebani dengan beban-beban keagamaan yang mereka itu susah untuk melakukannya. Ini salah satu di antara keinginan Nabi Muhammad itu seperti ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu wa yad'u al-aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi Nabi Muhammad itu karena kasih sayangnya kepada umat itu, Nabi ingin minta kepada Allah agar supaya beban-beban yang dibebankan kepada umatnya itu diperingan. Sebagai contoh misalnya ya, mestinya umatnya Nabi Muhammad kebebanan sholat sampai 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad tidak ingin umatnya itu terbebani oleh beban keagamaan ini, makanya menjadi 5 waktu. Walaupun itu secara
secara apa namanya teknisnya itu adalah karena disuruh oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Musa alaihissalam itu pada waktu Isra Mi'raj. Begitu juga di dalam pembacaan Al-Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran itu mestinya itu disuruh untuk membaca dengan satu varian bacaan saja. Tapi akhirnya diperbolehkan untuk membaca dengan 7 varian bacaan. Itu yang namanya dengan al-ahrufus sab'ah. Wa inna ummati la tutiqu dzalika, pada satu perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril di satu tempat di satu tempat di satu tempat ya. Al-Dhat Bani Ghifar, yaitu seperti danau kecil milik Al-Dhat Bani Ghifar. Disitulah malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'an ala harfin wahid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wahai Rasul untuk membacakan Al-Qur'an dengan satu huruf, satu varian bacaan saja. Langsung Nabi Muhammad itu berkata, inna ummati la tutiqu dzalika, as'alullah ma'afata wa maghfirata fa inna ummati la tutiqu dzalika. Bahwa aku minta mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun karena umatku itu tidak mampu untuk melakukan seperti itu. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi kepada Allah dan menyampaikan keberatan Nabi Muhammad atas itu ya. Kemudian Allah memberikan keringan menjadi dua varian bacaan. Nabi Muhammad juga masih meminta keringanan sampai akhirnya diringankan dengan sampai menjadi 7 keringanan. Itu jadi silakan saja dalam cara membaca teks-teks Al-Quran tidak mesti dengan satu varian bacaan saja. Seperti misalnya ya, seorang dari kabilah Bani Tamim itu biasanya menggunakan ya, wadduha wal laili idza sajima wadda'aka rabbuka wa ma qari. Kemudian orang Quraisy, orang Mekah itu biasanya tidak menggunakan itu. Wadduha wal laili idza sajima wadda'aka rabbuka wa ma qari. Artinya diperbolehkan, dipakai boleh. Karena yang penting itu adalah substansi daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian pernah juga turun satu ayat, ya, turun satu ayat di pada akhir Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubdu ma fi anfusikum hasibkum bihi. Pada waktu ayat ini turun secara letterlock, ayat ini mempunyai arti apabila engkau itu memperlihatkan amalmu ataupun engkau tidak memperlihatkan amal. Itu betul maafi kamu simpan yang ada dalam hatimu, maka Allah pasti akan menghisabnya. Akhirnya para sahabat itu merasa keberatan. Ya Allah, apabila apa yang diucapkan, apa yang ada di dalam hati kami semuanya itu akan dihisab oleh Allah SWT, kami tidak bisa. Akhirnya turunlah ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya ya Allah, apabila kami tersalah, apabila kami lupa, yaitu jangan engkau hisab, jangan engkau berikan kami janganlah engkau itu memberikan hisab kepada kami, ya, memberikan hukuman kepada kami. Semuanya itu dimintakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan satu rukhsah, ya, memberikan satu keringanan. Adalah apabila ada umat kamu yang salah, ya, melakukan satu perbuatan yang salah tapi tidak disengaja ataupun karena lupa, maka Allah SWT meringankan seperti ini. Ini adalah merupakan jasa-jasa Nabi kepada umat ini. Kemudian ada beberapa kelebihan Nabi Muhammad. Dalam di antaranya adalah kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk satu komunitas saja, satu umat saja. Berbeda seperti kaumnya Nabi Hud, itu hanya untuk kaum Ad saja. Kaumnya Nabi Saleh hanya untuk kaum Samud saja. Orang Madian itu, kaumnya Nabi Syuaib hanya untuk kaum Madian. Tidak demikian dengan umatnya Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Di seluruh umat manusia. Artinya apa?
beban yang harus dipikul oleh Nabi Muhammad itu bukan saja untuk satu komunitas orang Quraisy saja, bukan, tapi untuk seluruh umat manusia. Ini merupakan salah satu kehebatan Nabi kita ini. Ya, jadi tugasnya itu tugas secara menyeluruh, mondial, secara keseluruhan umat manusia. Walaupun Nabi diberikan umur hanya 23 tahun. Ini luar biasa, tapi konten risalahnya itu adalah untuk seluruh umat manusia. Ini kan merupakan satu hal yang luar biasa. Pada satu sisi adalah beban yang demikian besar, pada satu sisi juga merupakan satu kehormatan yang luar biasa. Yang kedua, itu adalah Uti itu jawami al-kalim. Aku itu diberikan keistimewaan oleh Allah, itu berupa jawami al-kalim. Artinya, Nabi itu mampu untuk merumuskan satu persoalan yang berat dalam beberapa kata saja itu. Persoalan yang berat dalam mampu untuk menyedikitkan kata-kata, tapi isinya itu banyak sekali. Maknanya itu banyak sekali. Seperti misalnya ya, contohnya innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau seandainya kita uraikan secara panjang lebar, maka itu bisa luar biasa itu. Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu merupakan salah satu satu ungkapannya sedikit tapi mempunyai makna yang sangat besar sekali, ya. Ini salah satu contoh saja, dan kita tahu berapa puluh ribu kata-kata yang dilontarkan oleh Nabi, dan semua kata-kata itu mempunyai makna yang sangat luas sekali. Misalnya Imam Bukhari, dalam Bukhari itu menulis sampai 8.000 hadis, dari 100.000 hadis kemudian diringkas lagi menjadi 8.000 hadis. Kemudian kalau seandainya tidak terulang itu 4.000 hadis saja. Ini merupakan salah, dan setiap hadis itu mempunyai makna yang sangat mendalam. Itu namanya uti itu jawami al-kalim. Berikutnya adalah Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta pampasan dari orang-orang yang bertempur atau perang dengan kaum muslimin pada masa Nabi, itu semuanya harta pampasan itu boleh dimiliki dengan syarat dibagi dengan secara benar. Dan di dalam Al-Quran disebutkan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama. Jadi 1/5 dari harta pampasan itu diambil terlebih dahulu dan digunakan untuk apa? Wa anna lillahi khumsahu, untuk Allah untuk Rasulnya, untuk dan lain sebagainya. Itu ada 5% itu diambil terlebih dahulu, kemudian selebihnya itu dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang, ya. Bagi penunggang kuda itu mempunyai dua bagian, bagi orang yang tidak berkuda itu mendapatkan satu. Nah, ini merupakan salah satu. Pada masa lalu itu nggak boleh. Pada masa lalu itu tidak boleh. Kalau sudah perang ya sudah. Pampasan perang itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimiliki, ya. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya adalah nusirtu birrobi masyirat syahri. Artinya Nabi itu kalau mau berperang itu walaupun musuhnya masih dalam tempo 1 bulan, musuhnya sudah lari itu ketakutan. Seperti yang dilakukan pada waktu Nabi Muhammad itu akan berhadapan dengan orang Romawi di Tabuk. Padahal antara Madinah dengan Tabuk itu kan dengan Yordan begitu, itu kaum Romawi sudah lari terlebih dahulu ketakutan dengan kedatangan Nabi. Ini adalah merupakan salah satu daripada keistimewaan Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya adalah yu'aliyatil ardu masjidan wa tahura. Semua tempat di bumi ini boleh dijadikan untuk tempat sholat. Apakah di daratan ataupun di lautan, semuanya boleh untuk dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan sholat. Berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu kalau sholat itu harus di tempat sholat, tempat beribadah. Makanya kita lihat di dalam Indonesia ada gereja
Protestan, ada gereja Bethel, gereja macam-macam, itu mereka tidak akan melakukan peribadatan kecuali di tempat khusus, ya, tempat khusus. Ini berbeda dengan kita, ya. Kata Nabi bahkan sampai di apa namanya tuh tempatnya peternakan kambing itu boleh kita jadikan. Kemudian yang kedua, jualnya turbatu halana fahur. Kemudian tanahnya ataupun debunya itu bisa untuk menjadi pengganti wudhu. Itu kan luar biasa ya. Kalau seandainya orang tidak bisa menemukan air, atau karena kalau memakai air itu bertambah ya, sakitnya itu bertambah, ya sudah diganti saja dengan tayamum, ya. Begitu juga seperti orang kalau berhaji atau berumrah, kemudian di apa namanya itu di apa namanya, kapal terbang, di atas kapal terbang, ya, itu para jamaah haji umrah atau haji atau umrah, mereka itu menggunakan melakukan tayamum pesawat udara itu diperbolehkan seperti itu. Artinya apa? Itu tanpa Nabi kita Muhammad memberikan keringanan-keringanan kepada umatnya sampai sejauh itu. Begitu juga seperti ya. Dan Nabi Muhammad di dalam satu ayat yang lain itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa raufur rahim. Rauf itu artinya sangat kasih sayang kepada umatnya. Kalau seandainya orang tidak bisa sholat dengan berdiri, ya pakai duduk saja. Kalau tidak, ya pakai tertelantang saja. Kalau seandainya tidak bisa lagi, cukup dengan berkedap-kedip. Kalau seandainya yang penting hatinya itu selalu terfokus untuk melaksanakan sholat dengan hatinya saja. Itu merupakan sampai seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Dan kemudian lagi kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memanggil nabinya itu dengan namanya saja. Berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kalau nabi terdahulu itu dipanggil oleh Allah dengan namanya saja. Ya, waqulna ya Adam uskun, wa ya Adam, wahai Adam. Kepada Nabi Nuh, ya Nuh bitu bisalamin minna barakat. Kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim a'adu an hadha. Kepada Nabi Musa, ya Musa, inna stafaitu 'ala nas birisalati wa bikalah. Kepada Nabi Zakaria, Zakaria, inna nubashshirka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya khudhul kitaba bi quwwah. Isa ibn Maryam, ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ala alladziina tabauka fawqa alladziina kafaru ila yaumil qiyamah. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Tidak ada satu kata pun yang terlontar dari Allah memanggil Nabi Muhammad hanya dengan namanya saja, ya Muhammad. Nah. Tapi yang dipanggil itu adalah ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Bahkan pada saat Allah itu menegur Nabi Muhammad, itu yang panggilannya itu ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa sih engkau itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Seperti lagi, afallahu anka lima azinta lahu. Mudah-mudahan Allah itu mengampuni dirimu ya wahai Rasul. Kenapa sih engkau itu memberikan izin kepada mereka-mereka itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing? Yaitu salah satu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengagungkan nabinya. Bahkan kalau merupakan bahasa manusia itu, Allah itu tidak sampai hati memanggil nabinya itu dengan namanya saja, tidak sampai hati. Tapi manggil. Tapi ini juga pada sisi yang lain, ini merupakan pelajaran bagi kita sekalian. Jangan sampai kita itu memanggil Nabi Muhammad hanya dengan Muhammad itu saja. Tapi hendaklah kita itu memanggilnya dengan Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada seperti itunya. Artinya memberikan pelajaran bagi kita sekalian agar supaya kita juga menghormati Nabi Muhammad. Begitu juga kesimpulan-kesimpulan yang lainnya adalah bahwa kalau seandainya
kalau seandainya kaumnya Nabi Muhammad itu mengata-ngatain sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, maka yang tampil itu adalah Allah SWT untuk memberikan jawaban kepada mereka. Ya, dahulu Nabi Nuh itu ini araka fi dhalalim mubin, fi dhalalim mubin. Wahai Nuh, aku melihatmu menjadi seorang yang tersesat. Ya, maka yang tampil itu adalah Allah SWT untuk menjawab mereka. Ya, ma dhalla sahibukum wa ma huwa, ma dhalla sahibukum. Jadi Al-Quran yang tampil untuk membela Nabi Muhammad dan menjawab dan menjawab mereka itu. Dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Nuh yang memberikan jawaban itu adalah Nabi Nuh itu sendiri. Begitu juga Nabi Hud. Nabi Hud sendiri yang menjawab. Tapi ketika Nabi Muhammad disebut sebagai seorang penyair, sebagai seorang pesihir, sebagai seorang yang kahin, maka yang menjawab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma huwa biqauli syair. Itu kan perkataan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab mereka. Nabi tidak menjawab, biarkan Nabi itu diam saja. Biarkan yang menjawab mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, ma dhalla sahibukum, bahwa temanmu itu bukan seorang yang sesat. Temanmu itu bukan seorang pesyair. Wa ma yanbaghi lahu min al-dzikr wa Qur'an. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi. Kami tidak mengajarkan Nabi Muhammad sebagai seorang penyair, dan tidak seyogyanya Nabi Muhammad, tidak pantas bagi Nabi Muhammad itu menjadi seorang penyair. Ini merupakan salah satu daripada keistimewaan Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad lagi itu adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan Nabi Muhammad dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh misalnya ya, orang kalau mau masuk Islam tidak cukup hanya dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga kalau seandainya seorang itu melakukan azan. Azan itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Harus ada itu. Akan tidak sempurna kalau seandainya tidak seperti dengan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau qomat itu juga seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis. Kalau pada waktu tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna. Itu ada juga syahadatain, itu ada selalu, karena itu adalah merupakan janji Allah bahwa nama Nabi Muhammad itu akan selalu diangkat oleh Allah. Allah selalu menyertakan Nabi Muhammad dengan dirinya sendiri, ya, dengan dirinya sendiri. Ini artinya apa? Allah tidak sendirian, tapi menjadikan, ya, baik. Itu adalah merupakan salah satu daripada keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya lagi adalah Nabi Muhammad itu adalah pemilik syafaat al-ulma. Pemilik syafaat al-ulma. Di waktu Nabi Adam, pada waktu hari kiamat nanti nih, dan itu bakal terjadi, makhluk semua manusia itu berbondong-bondong menuju ke Nabi Adam. Mereka meminta kepada syafaat kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam, bagaimana aku memberikan syafaat sementara aku adalah orang yang terbebani dengan beban yang berat. Akulah yang menjadikan kamu sekalian, wahai manusia, itu akhirnya menjadi seperti ini. Ya, manusia harus turun ke bumi, manusia harus mencari makanan, manusia harus susah payah lah. Yang menyebabkan kamu seperti itu adalah aku. Aku tidak bersedia untuk memberikan syafaat kepada kamu sekalian. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu. Aku itu diutus oleh Allah selama 990 tahun. Tapi yang iman kepadaku hanya 80 orang saja, maka aku tidak sanggup memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga begitu. Aku tidak berhasil untuk mengimankan, mengajak kaumku untuk Islam, masuk Islam, untuk beriman kepada Allah. Itu di Urkildan, yaitu di Irak Selatan.
Akhirnya Nabi Ibrahim harus berhijrah dari Urdun di Irak menuju ke Palestina. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu juga begitu. Aku itu, umatku itu Bani Israel. Mereka itu orang-orang yang nggak tahu malu, nggak tahu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bani Israel pada masa Nabi Musa itu telah menjengkelkan Nabi Musa berkali-kali. Begitu Nabi Musa itu ada khalwat di satu bukit Tur Saina. Begitu pulang, orang Bani Israel sudah menyembah pada Tuhan yang lain, ya, menyembah kepada patung sapi kecil ya, terbuat dari emas yang dibikin. Kemudian mereka itu akhirnya menyembah patung anak sapi itu. Selalu akhirnya Nabi Musa tidak berhasil datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu juga seperti itu. Nabi Isa seperti itu, keberatan lah untuk umat kafir. Begitu datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berkata, akulah yang berhak untuk memberikan syafaat kamu sekalian. Akhirnya Nabi Muhammad itu bersujud lama sekali. Bersujud kepada Allah SWT lama sekali. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad disuruh oleh bangun. Irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'amuk. Itu kata Allah SWT dalam hadis yang sahih, bangunlah wahai Nabiku, ya, mintalah apa yang kamu minta, aku akan berikan kamu apa yang kamu minta. Washfa' tushaffa', berikanlah syafaat kepada orang yang engkau pilih. Nah, disinilah merupakan syafaatul ulama, ini merupakan salah satu daripada keistimewaan Nabi Muhammad. Ini keistimewaan Nabi Muhammad itu banyak sekali ya, banyak sekali kemukjizatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagai salah satu misalnya contoh ya, ada seorang sahabat itu pada perang Uhud itu disabet dengan pedang sehingga bola matanya keluar. Akhirnya datang kepada Nabi, bagaimana Rasulullah, ini bola mata saya itu keluar ya. Akhirnya Nabi membereskan matanya, bola matanya itu dibereskan dengan tangannya itu, sehingga akhirnya bola matanya kembali lagi menjadi bola mata yang lebih bagus daripada sebelumnya. Kemudian masih banyak lagi lah kemujizatan Nabi Muhammad. Oleh karena itulah kita sangat berbangga, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, jenderalnya para nabi yang terhebat, Nabi yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, para nabi-nabi terdahulu, itu menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi berhijrah, ketika Nabi Isra Mi'raj kan, itu Nabi Muhammad kan sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana Nabi Muhammad itu memimpin sholat, memimpin para nabi-nabi terdahulu. Itu memimpin sholat, yang menjadi imam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi yang diperbolehkan oleh Nabi diundang oleh Allah SWT sampai berjumpa di atas Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, sehingga antara Allah dengan nabinya itu ya sudah langsung berhadapan. Bagaimana caranya berhadapan, ya kita tidak tahu juga. Ya. Tapi itulah merupakan salah satu keistimewaan bahwa yang berhak Allah mengundang nabinya itu sampai berjumpa dengan Allah di satu tempat khusus ya. Yang lain-lain itu nggak akan bisa sampai seperti itu. Jadi saya kira ini banyak sekali Pak Hasanuddin ya, para pemirsa yang budiman tentang. Nah, oleh karena itulah maka bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari akhir itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat itu adalah orang yang paling banyak membacakan sholawat dan salam kepada. Orang yang paling banyak membacakan sholawat dan salam itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mendapatkan syafaat. Oleh karena itulah maka saya ingin ceritakan sendiri sedikit tentang saya pada waktu masih kecil ya. Kalau malam Jumat saya itu dikunci di kamar beserta kakak saya. Dan saya diberi tasbih. Tidak boleh keluar dari kamar kecuali setelah membaca salawat dan salam sampai 100 kali. Ya, cara sholatnya bagaimana? Ya, itu merupakan didikan dari ibu saya
tidak boleh. Kalau malam Jumat itu dikunci di dalam, tidak boleh keluar kecuali sudah membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 kali saja. Nah, ini merupakan salah satu daripada keistimewaan ya. Ya, oleh karena itulah kita selaku kaum muslimin hendaklah kita juga mengajarkan sifat-sifat kanjeng Nabi kepada anak-anak kita, supaya kalau seandainya kita itu membela agama Nabi, melakukan sunnah-sunnah, amalan-amalan yang sunnah, kita bisa berikan gambaran kepada anak-anak kita. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang mengalah, selalu mengalah, selalu hidupnya sangat sederhana sekali. Rumahnya sekitar 25 meter saja. Nabi tidak pernah di dalam satu hari itu memakan 2 kali, hanya 1 kali saja makan. Begitu juga Nabi pernah 3 bulan itu tidak pernah memasak masakan. Makanannya cuma 2 saja, yaitu korma dan air putih, itu saja itu. Tapi tidak ingin umatnya itu merasakan susah. Nabi selalu membela umatnya itu. Pada waktu Nabi Muhammad mau meninggal, yang dipikirkan itu adalah ummati. Dan salah satu hal yang penting lagi untuk kita ketahui bahwa Nabi itu tidak rela, tidak ridho manakala ada umatnya yang masuk neraka. Itu yang hebat sekali. Seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang selalu memikirkan umatnya saja. Itu menjadi contoh bagi seluruh pemimpin di dunia ini. Mana ada pemimpin yang seperti Nabi Muhammad SAW? Tidak ada pemimpin yang seperti sehebat. Nabi Muhammad pernah perang itu sampai 28 kali peperangan hanya untuk mempertahankan agama. Baiklah, Hasanuddin, saya kira itu kalau dibahas itu lama sekali. Jadi begini. Muhammad. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini, terutama dalam materi terkait dengan kelahiran ataupun sosok Nabi Muhammad SAW. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Baik yang masuk di dalam kolom chat untuk everyone ataupun yang melalui pesan khusus di sini Ustaz. Nah, yang pertama dari Pak Kunto, beliau mohon penjelasan dari Ustaz, bagaimana hukum dan konsekuensinya bagi seorang muslim yang wafat namun masih dalam keadaan belum bisa membaca Al-Quran Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait dengan masalah salawat Nabi Muhammad SAW. Saya sudah sejak lama sekali Ustadz ya dihantarkan mengenai fadilah daripada salawat ini sendiri. Dan termasuk di dalam tata cara doa kan tidak ada doa yang dihantarkan kecuali kita selalu menempatkan salawat yang mengawalinya. Nah, saya ingat dulu Ustadz, ada sahabat saya menyampaikan, Pak Hasanuddin, bagaimana mengatasi permasalahan dalam kehidupan ini, selalu hantarkan salawat sebanyak-banyak dan penuh keyakinan. Nah, sehingga hal ini pun saya terus terang saja Ustadz memperbanyak hal ini ketika ada apa-apa gitu kan dibacakan salawat ini. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz kita menempatkan hal seperti ini? Kalau seandainya, karena orang selalu menanyakan dalilnya apa, seperti halnya dulu Ustadz, ketika saya baru berumah tangga dulu, saya dinasihati oleh sahabat saya bahwa kalau nanti putramu lahir, maka engkau dawamkan setiap habis sholat membaca di ubun-ubunnya Ustadz. Membaca 5 ayat pertama dari Iqra itu Ustadz. Jadi dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan sepenuh keyakinan kepada Allah, insya Allah kita akan memiliki keturunan yang terbebaskan dari kebodohan dan bahkan insya Allah sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendawamkan itu setiap habis sholat semaksimal mungkin sepanjang kita bisa. Nah, kadang-kadang kita banyak sekali mendapatkan tips-tips seperti ini Ustadz, namun ketika ditanya apa rujukannya, nah kadang-kadang menjadi kerepotan juga. Kira-kira bagaimana menyikapi situasi dan kondisi seperti itu Ustadz? Untuk Bapak Kunto tentang
ada orang yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Ya, enggak masalah ya. Yang penting itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Jadi rukun imannya itu ada, rukun Islamnya itu ada. Ya paling tidak itu kan bisa membaca Fatihah. Ya. Fatihah itu kan Quran. Ya, sudah, pokoknya yang penting orang nggak bisa apa-apa. Dia belum sholat, belum awal, tapi yang penting dia sudah iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Masih belum sholat, kemudian meninggal, ya sudah, apa? Masuk surga langsung. Apabila dia mu'alaf, belum sampai sholat itu. Nah sekarang kalau sudah menjadi Muslim, kemudian dia tidak bisa membaca, ya itu tidak apa-apa. Yang penting itu kan rukun Islam. Rukun Islam itu apa? Sholat, malah syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji, itu yang penting. Nah yang pada waktu sholat kan harus membaca Fatihah ya. Kalau seandainya masih belum bisa membaca Fatihah, ya sudah, yang penting dia membaca apa yang bisa dia baca. Misalnya astagfirullahaladzim 7 kali yang menempati tempatnya apa namanya tuh ayat Fatihah itu kan 7 ya. Yang penting diganti dengan yang lainnya yang bisa astagfirullahaladzim, 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 atau membaca qul huwallahu ahad atau apa ya. Al-Quran masih belum bisa membaca ya. Tapi paling tidak itu hafal gitu lah. Ya. Yang paling tidak itu nggak apa-apa. Ya, sudah ya. Jadi yang kedua doa itu ya bisa langsung dibawa oleh malaikat Jibril menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama adalah membaca istighfar ya, kemudian yang kedua memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah membacakan sholawat dan salam. Ibaratnya kalau orang akan meminta kepada Allah dengan berdoa, pertama jangan istighfar terlebih dahulu, kemudian setelahnya itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Kemudian sayap kedua, jadi sayap pertama itu adalah pujian kepada Allah. Muqaddimahnya adalah istighfar kepada Allah. Kemudian sayap kanan itu adalah seakan-akan begitu ya. Sayap kanan itu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup. Kemudian sayap kirinya itu adalah membaca salawat dan salam kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sudah cukup. Jadi kalau seandainya kita membaca doa, itu kita membaca pujian Allah Subhanahu wa taala, itu ya sudah, ya baguslah. Tapi akan lebih lengkap lagi adalah dengan membaca salawat dan salam kepada Muhammad. Itu bagus. Dan sekarang kalau seandainya membacakan ayat suci Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada di ubun-ubunnya anak, itu ya nggak apa-apa. Dengan tafaulan, artinya dengan mengambil i'tibar pelajaran dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seakan-akan itu kita ingin agar supaya anak itu bisa menjadi seorang yang alim, seorang yang bisa membaca, seorang yang bisa berkolaborasi dengan Al-Quran Al-Karim dan lain sebagainya, itu nggak apa. Jadi kita melihat dalil yang umum itu saja. Tidak ada dalil yang khusus membacakan surah Iqra kepada anak kecil, tidak, dalil yang khusus itu tidak ada. Tapi kita ambil dalil yang umumnya itu saja. Iqra bismi rabbikal. Sama seperti orang membacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita ambil saja Rabbil alamin itu adalah bisa menjadi pendidik ya, agar supaya anak itu menjadi anak yang terdidik ya. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, agar supaya kasih sayang Allah itu tercurah kepada anak ini. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, agar supaya ya kasih sayang Allah kepada anak ini. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, agar supaya anak itu selamat pada hari kiamat. Ya, iya karena berdua, iya karena sana, agar supaya anak itu menjadi anak yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya karena butuh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya karena berdua, iya karena sana, dan selalu meminta
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, agar supaya anak itu menjadi anak yang berada pada jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina, bukan jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka seperti Nabi, para syuhada, sholihin, itu bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jadi walaupun itu surah Fatihah, kita arahkan saja konten yang ada pada surah Al-Fatihah itu kepada anak yang kita doakan seperti itu. Jadi saya kira tidak ada dalil yang khusus tentang pembacaan surah Iqra itu, tapi arahkanlah konten yang ada pada surah Iqra itu bisa diarahkan kepada anak yang kita. Masya Jadi Allah. begitu, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini sementara menunggu pertanyaan lainnya Ustadz. Jadi saya terpikir Ustadz, itu kan ada buku yang ditulis oleh Masaru Emoto dari Jepang Ustadz ya. The True Power of Water itu Ustadz pernah dengar Ustadz? Iya. Bahwa bagaimana ketika beliau melakukan percobaan itu secara laboratorium, kemudian secara mikroskopis beliau akan melihat perbedaan karakter air-air yang didoakan dengan ucapan kata-kata baik dengan air-air yang diucapkan dengan kata-kata buruk gitu Ustadz ya. Maka itu sangat berbeda sekali bahwa betapa air yang didoakan dengan dibacakan kata baik itu muncul secara mikroskopis itu kristal-kristal yang sangat indah seperti liontin, sementara yang diucapkan kata-kata buruk itu hancur berantakan bentuknya. Nah, ini Ustadz, saya ingin mentautkan dengan apa yang ada di surah Al-Anbiya Ustadz ya, dalam ayat ke-31 itu. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, dalam kaitan ini Ustadz, kita mendoakan selalu kan orang tua kita dulu pun kalau misalnya kita sujud sungkem gitu kan, yang didoain kan di kepala kita, di ubun-ubun kita. Nah, kemudian terkait lagi juga dengan apa yang ditemukan oleh Masaru Emoto itu bahwa betapa air yang didoakan itu, dan kemudian kita bisa mendapati betapa otak ini kan, tubuh kita ini kan sebagian besar kan terdiri dari cairan sesungguhnya. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz menyikapi dari hasil temuan Masaru Emoto ini Ustadz? Ya, jadi di dalam Al-Quran semua yang ada di alam semesta itu semuanya bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Jadi semua yang ada di alam semesta itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kita tidak mengetahui cara benda-benda itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. Jadi semua benda yang ada di alam semesta itu semuanya adalah mengakui bahwa Allah itu satu. Mengakui bahwa Allah itu yang pencipta. Berarti apa yang ada di alam semesta itu mempunyai rasa tersendiri. Ya, mempunyai rasa. Salah satu di antara buktinya adalah bahwa ketika Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Allah berkata, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu." Langit dan bumi itu sama sekali tidak menangisi kepergian mereka. Jadi berarti di sini apa namanya itu, benda-benda yang ada di alam semesta itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja memerintahkan kepada apapun yang ada di alam semesta untuk memberikan rahmat, untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mukmin, orang yang mukhlisin dalam din. Begitu juga bisa jadi semua yang ada di alam semesta dikerahkan oleh Allah untuk menjadi penyakit ataupun untuk membinasakan mereka itu. Kita lihat misalnya ya, kita lihat tanah yang dipijak oleh Qarun dan kaumnya. Itu akhirnya tanah itu kan bisa untuk tanam-tanaman. Tapi kalau seandainya orang itu sudah tingkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau bersyukur kepada Allah, maka tanah itu bisa berbalik menjadi apa? Menjadi alat untuk menghancurkan mereka.
Begitu juga seperti udara. Udara itu kan untuk oksigen. Tapi pada waktu kaumnya Nabi Hud, atau kaumnya Nabi Saleh, atau kaumnya itu mereka tidak mau bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbalik menjadi petaka bagi mereka. Harus merihan sorong baik ya. Jadi semua Allah itu menggunakan alam semesta untuk menjadi menjadi malapetaka. Baik ya. Sekarang kembali kepada alma. Alma itu memang seperti apa yang tadi kana minal ma'i kullu syai'in hayy. Apa yang hidup ada unsur airnya. Jadi air itu menjadi apa ya? Menjadi pengantar aja itu. Air itu menjadi pengantar. Seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu menjadi pengantar kepada seseorang untuk bisa menjadikan orang itu menjadi sehat. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam 5 syuri bala. Ma'u Zam-Zam 5 syuri bala. Air Zam-Zam itu tergantung dari niatnya. Orang Abu Dzar itu selama beberapa bulan hidup di Masjid Mekah, Masjidil Haram, itu sama sekali tidak mendapatkan makanan. Makanannya apa? Yaitu hanya dengan meminum air Zam-Zam dan terasa kenyang gitu. Begitu juga ada seorang teman saya dari dulu di Mekah Mukarramah, orang dari Gresik, dari Jawa Timur, itu selama beberapa minggu berada di Masjidil Haram hanya meminum air Zam-Zam dan ternyata nggak apa. Loh, coba kehebatan daripada air itu seperti itu. Jadi kalau seandainya apa yang dilakukan oleh orang Jepang itu seperti itu. Allah berhak. Jadi ayat Quran itu mempunyai energi spiritual yang luar biasa itu. Tergantung daripada itu. Energi spiritual yang luar biasa. Apabila dibacakan seperti ayat suci Al-Quran, ya seperti Fatihah saja. Ya kan alhamdulillah, baca Fatihah. Satu ayat itu tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka energi spiritual yang ada pada surat Fatihah itu akhirnya beralih pada air tersebut. Nah, pada waktu ya sudah tentu orang yang membacanya itu harus betul orang-orang yang ikhlas lah. Masyaallah. Jadi surah Fatihah itu menjadi energi. Pada waktu dibacakan oleh seseorang, maka energi itu beralih kepada hatinya. Pada waktu setelahnya selesai Fatihah, kemudian ditiupkan kepada air. Maka media yang berupa air itu akhirnya bisa mengambil seluruh energi spiritual yang ada, yang dihembuskan seperti itu. Kemudian setelahnya itu dihembuskan lagi kepada anak kecil ataupun mereka yang sakit dan lain sebagainya. Atas izin Allah bisa jadi orang itu akhirnya menjadi sembuh. Jadi apa logikanya seperti itu, Pak? Ya. Masyaallah. Baik Ustadz, berikut ini Ustadz ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Adriati Jafar dari Makassar Ustadz. Beliau menyampaikan ini fenomena yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Dalam kondisi seorang ibu Ustadz misalnya dia terpisah jauh dari anaknya dan kemudian dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari boleh jadi muncul kerinduan dan kecintaan kepada anaknya. Terus kemudian otomatis gitu kan berharap kepada Allah bahwa semoga anaknya diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam pekerjaannya. Apakah hal ini, rasa yang muncul dalam hati seperti itu bisa menjadi doa juga yang Allah ijabahkan? Dan begitu juga sebaliknya Ustadz terkait dengan hal ini, kalau seandainya dalam situasi sebaliknya ketika seorang ibu atau ayah marah kepada anaknya, dan kemudian keluar ucapan-ucapan yang boleh menjadi mengutuknya, menyumpahinya, apakah hal itu juga akan didengarkan oleh Allah dalam keadaan emosi seperti itu? Ustaz, mohon pencerahannya. Baik, ada semacam telepati, Pak ya. Ada yang namanya telepati. Antara seorang ibu dengan seorang anak itu terhubung dengan apa yang disebut dengan telepati. Ya. Itu udah, iya, tapi bisa kan? Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung daripada ridhonya. Jadi ridho Allah fi ridhol walidain.
ridho Allah itu tergantung daripada orang tuanya. Jadi seorang ibu yang jauh dari anak-anaknya di Jawa, ada yang kuliah di sini, ada orang di sini. Kemudian ibu itu berdoa di keheningan malam untuk kebaikan anak-anaknya. Itu pasti akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan keikhlasan hati minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, maka insya Allah Allah akan mengijabahi doanya. Ya, jangan khawatir. Jadi apalagi seorang ibu, begitu juga seorang ayah, itu demikian juga. Hanya saja begini apa yang tadi disampaikan, bahwa jangan sampai seorang ibu atau seorang ayah itu mengeluarkan kata-kata yang bernada mendoakan untuk kecelakaan, itu tidak boleh sama sekali. Karena khawatir pada waktu itu seorang ayah atau seorang ibu itu mengucapkan kata-kata, terlontar kata-kata yang tidak baik. Pada saat itu Allah itu doanya diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Maka bisa jadi ya jangan sampai seperti terjadi kecelakaan kepada anaknya. Kalau sudah kecelakaan, ibu dan ayahnya sudah nggak karu-karuan perasaannya. Kenapa dahulu saya? Maka jangan sampai orang tua ataupun ayah ataupun ibu itu mendoakan hal-hal yang tidak baik buat anak-anak. Sejengkel apapun itu jangan sampai. Khawatir pada saat orang tuanya jengkel kepada anaknya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, akhirnya anaknya katakanlah kecelakaan, anaknya mati. Maka akhirnya orang tuanya yang pusing sendiri. Ya, kenapa aku dahulu mendoakan seperti itu? Kenapa? Ya, jadi sebagai orang ayah dan ibu, ya doakan yang baik-baik saja. Doakan yang baik-baik saja. Karena manusia itu tidak akan semuanya perasaannya seperti itu semua. Bisa jadi pada satu saat perasaannya berubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya itu jengkel kepada anaknya akhirnya menjadi kasih sayang kepada anaknya. Karena kata Nabi sendiri, qalbul ibad baina usbu'aini min asabi ar-rahman. Taqallibuha ma kaifa syaa. Bahwa hati manusia itu berada di jari jemarinya Allah. Allah bisa jadi membalikkan suasana hati yang tadinya itu jengkel menjadi sayang. Jadi seperti itulah. Ya demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz dari Pak Kunto Baikuni, beliau menanyakan kembali bahwa umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, beliau menanyakan apakah hal ini mengisyaratkan keniscayaan umat yang sulit dipersatukan gitu, Ustadz. Mohon pencerahannya. Ya, bagi orang Yahudi terpecah menjadi 71, orang Nasrani 72, orang umatnya Nabi Muhammad 73 ya. Ini apakah angka 7 itu merupakan angka yang eksak ataupun hanya untuk memperlihatkan banyak gitu saja. Seringkali orang Arab itu sendiri kalau mengucapkan kata-kata sab'ah itu untuk angka yang maksimal. Misalnya istaghfirullah wa la tastaghfirullah in tastaghfir sab'ina marratan fala yaghfirullah. Kalau seandainya mereka orang munafikin, kalau seandainya engkau itu memintakan ampunan untuk orang-orang munafikin sampai 70 kali, aku tidak. Itu 70 kali itu kan berarti angka yang maksimal saja. Tawaf 7 angka misalnya langit 7 ya, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, 70 kali dan lain sebagainya itu. Jadi angka 7 itu bukan merupakan satu angka, tapi merupakan angka yang banyak begitu saja. Dan saya belum tahu ya, ada seorang ulama yang memberikan penjelasan satu persatu dari kelompok-kelompok yang 73 itu. Saya belum tahu. Dikatakan ini orang Syiah, oleh orang dan lain sebagainya. Tidak ada yang mampu untuk melakukan. Nabi hanya mengeluarkan statement seperti itu saja. Jadi yang penting adalah bahwa jadi apakah hadis itu juga semuanya itu masuk neraka kecuali satu saja? Itu bunyi hadisnya seperti semuanya itu finnar illa wahid. Satu.
Nah kemudian masuk neraka itu apakah selama-lamanya, apakah sekedar itu? Itu jadi apa namanya tafsiran terhadap hadis Nabi itu bahwa mereka akan masuk neraka. Tapi kan bisa jadi orang yang masuk neraka itu ya cuma berapa tahun, berapa. Kemudian akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mereka itu masuk surga lagi. Yang penting Nabi memberikan isyarat. Janganlah kamu itu saling bertengkar, janganlah kamu saling saling motot-motot. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu merasa cemas dengan hal seperti ini ya. Ya kita berusaha untuk berada pada jalur yang ma'ana alaihi wa ashab. Jadi jangan sampai keluar dari jalur-jalur Nabi dan para sahabatnya. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apakah kita bisa meyakini bahwa orang Syiah itu adalah sesat dan masuk neraka? Ya kita nggak bisa juga. Apakah orang, ya kalau Khawarij betul, kalau Khawarij Nabi sudah menjelaskan bahwa mereka itu masuk neraka. Mereka itu iman mereka tidak sampai kepada hati mereka. Jadi ya seperti itu bisa lah. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang betul-betul mereka itu sudah keluar dari jalur Islam. Mengakunya Islam tapi sebenarnya Islam tidak ada mereka itu. Saya tidak ingin menjelaskan satu persatu yang ada di Indonesia ya, karena ini merupakan satu hal. Ya, jadi yang penting akan terjadi kelompok-kelompok keluar dari mereka itu akan masuk neraka kecuali satu saja yaitu apa? Jadi bahwa ada perpecahan di kalangan umat Islam itu jelas. Tapi kalau seandainya umat Islam yang ada di Indonesia itu semuanya nggak ada, ya seperti ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Islam, semuanya ahli sunnah wal jamaah semua, bagus semua, ya. Yang bagaimana dengan Ahmadiyah, bagaimana dengan Syiah, ya, saya tidak bisa memberikan statement tentang hal ini. Syiah juga macam-macam, ada Syiah yang Rafidhah, Syiah yang mereka itu tidak menerima kehadiran sahabat Abu Bakar, Syiah yang selalu melaknati Abu Bakar, melaknati Umar bin Khattab, melaknati beberapa sahabat yang lainnya itu. Ya saya tidak ingin memberikan komentar seperti itu. Siap, Ustaz. Ya. Baik Ustaz, sepertinya kita sampai kepada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Saya akan menggabungkan saja Ustaz apa yang disampaikan oleh Pak Lukito Kuntarjo dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dina Samsiar kalau tidak salah saya baca tadi itu. Ustadz, yang pertama saya tidak persis ya seperti apa yang disampaikan Pak Lukito. Saya mencoba mengambil positivity daripada pertanyaan ini. Nah tentunya kita menyadari Ustadz bahwa di dalam pembelajaran Al-Quran ini kan tidak semuanya dari kita belajar sejak kecil. Ada juga kan yang setelah dewasa dan bahkan ada yang baru di usia tua ini kita baru bisa mempelajari Al-Quran. Nah saya lebih mengambil esensinya bahwa apa yang harus kita lakukan Ustadz dalam posisi kita baru belajar Al-Quran walaupun di usia senja sekarang ini. Nah kira-kira bagaimana untuk memantapkan hati kita Ustadz bahwa apa yang kita lakukan ini baru muncul kesadaran membaca Al-Quran itu dalam usia senja ini. Nah kemudian yang kedua dari Ibu Dina ada yang mengatakan mengenai target-target harus sekian kali membaca surat tertentu atau apa. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu ditarget-targetin, yang penting baca saja seperti itu. Bagaimana Ustadz menyikapi hal ini? Itu saja Ustadz, terima kasih. Ya, jadi kita ini Al-Quran itu adalah dzikir. Al-Quran adalah dzikir. Ya, salah satu nama Al-Quran adalah dzikir. Ada dzikir, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Kitab. Di dalam Al-Quran Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah engkau kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Nah, masuk di dalamnya adalah orang membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita tidak bisa semakin banyak orang membaca Al-Quran, maka martabat kita itu akan terangkat. Dalam satu hadis yang sahih disebutkan, Iqra warqa.
Warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah kamu dan naiklah, ya, dan baca Al-Quran dengan tartil, karena peringkatmu di sisi Allah adalah bersama dengan akhir ayat yang engkau baca. Jadi kalau orang membaca Al-Quran itu akan naik terus martabatnya di sisi Allah SWT. Begitu kita selesai membaca, berhentilah di situ. Ya, oleh karena itu kita membaca Al-Quran sebanyak-banyak, semampu kita, ya, semampu kita. Nah, bagi Bapak yang masih belum membaca Al-Quran, maka sudah tentu kita himbau bahwa sudah banyak metode-metode cara cepat membaca Al-Quran, itu banyak sekali. Ya, ada lebih daripada 270 metode cara cepat membaca Al-Quran. Maka kalau memang masih ada kesempatan, marilah kita belajar membaca Al-Quran. Gampang kok, gampang sekali. Walaqad yassarna Al-Quran ala dzikri fahal min mudzakir. Yaitu seandainya kita nyetel apa, rekaman gitu, kita ikuti saja. Kemudian kita membaca alif, bata itu kan 28, sangat terbatas sekali. Huruf-huruf hijaiyah itu 28 atau 29. Kita pelajari apakah menggunakan metode Al-Barqi. Al-Barqi, ada raja maha kaya. Ada raja maha kaya. 8 itu baru 8 huruf. Itu kan enak kan? Gampang sekali. Kemudian kalau seandainya ingin mengetahui huruf kasrah, apa halakat kasrah, idiriji mihiki. Kalau ente mengatakan dhammah seperti itu akan gampang sekali itu. Jadi sebelum kita mengakhiri kehidupan kita, marilah kita bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Orang yang membaca Al-Quran seakan-akan dia itu sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah akan memberi syafaat kepada kita sekalian. Kalau tidak, ya kita yang penting kita cinta kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pokoknya luas lah. Bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tidak membaca Al-Quran, ya nggak apa-apa. Yang penting orang itu iman kepada Allah, iman kepada Nabi, kepada para malaikat, pada hari akhir. Itu seperti itu saja. Ya, demikian Pak. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih sekali atas pencerahan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dihantarkan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan sambutan dari Prof. Suryadi, Ustadz mohon izin Ibu Fadlun Umar akan menyampaikan sebuah puisi terkait dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Ibu Fadlun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan atas kesempatannya, Masya Allah. Yang saya hormati Prof. Asin. Puisi saya ini terkait dengan hari lahirnya Rasulullah, yang saya kaitkan tentunya tadi dengan apa yang telah diuraikan oleh guru kita Prof. Asin Cakro. Bismillahirrahmanirrahim. Salamku untuk Rasulullah. Ketika berbincang tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut-sebut namanya setiap hari dalam azan, iqamah, dalam salat, dalam setiap celah waktu. Mengingatkan kita tentang lahirnya utusan Allah, berakhlak mulia, penolong kebenaran. Yang namanya sudah termaktub di arsy sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan kepada nabi-nabi terdahulu, Allah meminta berikrar bahwa akan ada nabi di akhir zaman, dan seluruh nabi mengakui itu. Dengan segala sifat-sifat Rasulullah, Nabiul Ummi, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, menghalalkan makanan yang baik-baik saja. Yang cintanya dengan sangat kepada umatnya, Raufur Rahim,
yang selalu merasakan penderitaan umatnya dan selalu bermohon kepada Allah agar meringankan beban umatnya. Memohon kepada Allah apabila kami bersalah, apabila kami lupa, janganlah Engkau ya Rab menghisap perbuatan kami. Dan selalu ya Rab memaafkan kami, mengampuni kami, dan merahmati kami. Wahai Engkau yang menjadi imam bagi seluruh penduduk langit, dan seluruh nabi berduyun-duyun menjadi makmum. Karena hanya Engkau yang diberikan izin oleh Allah untuk menjadi imam. Wahai Rabbku, Engkau berbicara langsung denganku, tidak ada yang diperkenankan mendampingiku, kecuali hanya Engkau dan aku. Salawat dan salam semoga tercurah kepadamu, duhai pemimpin para pejuang, duhai penuntun petunjuk ilahi, duhai makhluk terbaik. Hanya Engkau pemimpin, wahai Engkau yang berakhlak mulia. Demi kemuliaanku, jika Engkau datang kepadaku lewat pintu manapun, tidak akan aku buka kecuali mereka menjadi pengikut-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Fadlun atas puisi yang dihantarkan. Mari bersama-sama kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Muhammad. Baiklah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikut ini kita undang kehadiran Profesor Suharyadi. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Ya, Prof. Prof. Hasin Sako yang kami muliakan bersama. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 272 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hasanuddin hari ini memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi. Kita mendapatkan siraman rohani dari guru besar kita, Prof. Hasin Sako yang begitu lengkap menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan dilengkapi di akhirnya dengan puisi dari Ibu Fadlun Umar yang luar biasa juga. Ya. Jadi ini yang bertahan 272 orang ini mendapatkan kelengkapan uraian yang istimewa dari Prof. Hasin Sako ditambah puisi yang sangat menggetarkan dari Prof. Fadlun. Saya mendengar cerita Prof. Hasin Sako tadi dan cerita Pak Hasanuddin di awal menceritakan temannya tadi, ini sesuatu yang kait-mengkait ya. Jadi memang alhamdulillah para ustadz-ustadz besar mulai Pak Hasin Sako, Prof. Nasaruddin, Pak Hasanuddin, dan lain-lain sebagainya, Prof. Komarudin, itu semuanya dididik dari kecil dengan sangat luar biasa. Kita baru tahu bahwa mengapa Prof. Hasin Sako bisa seperti sekarang menjadi tokoh agama yang luar biasa, karena sejak kecil sudah dididik bapaknya dengan sangat keras, dikunci pintunya, pintu kamarnya, harus selesai berselawat minimum 100 kali ya. Pak Hasanuddin dibimbing oleh ayah bundanya dengan luar biasa dalam mendalami Al-Quran sejak kecil juga ya. Bu Fadlun udah pasti ya, karena tokoh dari Poso ini juga sangat disayangi dan sangat dekat dengan ayah bundanya, sehingga mendapat bimbingan dari kecil yang sangat luar biasa dalam bidang agama. Nah, saya tadi mendengar pertanyaan Pak Baiku ini
tentang bagaimana konsekuensi Muslim yang tidak bisa baca Al-Quran sampai wafatnya. Saya yang paling Pak Asin ingin mendengar jawaban Pak Asin dengan sangat antusias, karena saya kebetulan termasuk orang yang sekian lama tidak bisa baca Al-Quran dan sudah berusaha, tapi ya tidak bisa-bisa. Alhamdulillah ketemu Pak Hasanuddin dan Pak Ustadz Taslim, diajari dengan model mama papanya, alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran walaupun masih pelegukan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengikuti pengajian bahasan tiap hari yang beberapa ayat itu, kemudian tadarus Al-Quran tiap minggu sekali 1 juz, itu mempercepat, menambah kita wawasan untuk bisa baca Al-Quran lebih baik. Dan alhamdulillah jawaban Pak Asin Saku tadi sangat menyejukkan bagi kita semua yang selama ini agak kurang memperhatikan. Tetapi satu hal penting bagi saya adalah niat, Pak, niat yang sangat sungguh-sungguh untuk bisa membaca Al-Quran. Itu siapapun saya yakin bisa. Metode apapun yang dipakai, yang cocok bagi dia akan membuat dia bisa membaca Al-Quran. Amin. Jadi alhamdulillah Pak Asin Saku dapat pencerahan yang menyejukkan. Bukan berarti bahwa ya nggak bisa baca Al-Quran nggak apa-apa, terus saya nggak mau sama sekali sampai wafatnya. Nah, justru mendorong teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran dengan ikuti pengajian ngaji bareng online ini. Semuanya yang belum bisa tergelitik untuk bisa, yang sudah bisa makin memperbaiki apa yang telah bisa dijalankan selama ini. Jadi luar biasa Pak Hasan apa yang disampaikan Pak Asin Saku, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, insya Allah membawa manfaat dan berkah bagi kita semua untuk bisa terus-menerus semakin mendalami Al-Quran melalui program ngaji bareng online ini. Terima kasih Pak Hasanuddin, selama ini terus membimbing kita dengan stamina yang luar biasa, dan tiap hari bisa menyajikan segala sesuatu, termasuk ceritanya yang sangat saya pribadi bukan mendengar langsung dari temannya Pak Hasanuddin, mendengar dari cerita Pak Hasanuddin saja sudah sangat tersentuh hati kita masing-masing, yang intinya bagaimana kebaikan itu selalu dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Ini saya kira yang paling penting. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi, Prof. Asin, Bapak Ibu sekalian. Saya terus terang saja bukan dikarenakan Prof. Suharyadi berada di depan di sini dan bukan semata dikarenakan beliau adalah pimpinan saya, namun saya ingat sekali ya Prof ya di awal dialog kita pada saat itu ketika Prof. Suharyadi menyampaikan mengenai minat mempelajari Al-Quran, dan beliau sebagaimana kita ketahui bahwa dan Ibu Prof. Suharyadi selalu menyampaikan apa adanya gitu kan. Nah saya hanya menyampaikan bahwa Masya Allah Prof, Allah tuh sayang banget sama Prof. Suharyadi, saya bilang gitu kan, sayang banget gitu, dikarenakan apa Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa Prof. Suharyadi diketuk Allah hatinya itu merasakan bahwa belum bisa baca Al-Quran, dan itu disampaikan kepada seseorang yang beliau percayai, dalam hal ini kepada saya yang menyampaikan hal ini. Dikarenakan betapa banyak Pak Ibu sekalian ya saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa baca Al-Quran, tapi mereka tidak diketuk Allah hatinya untuk menyadari bahwa belum bisa baca Al-Quran dan diberikan keinginan untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Nah hal ini saya dapati pada beliau, bahwa beliau sungguh-sungguh, dan itu apa yang disampaikan oleh Ustadz Taslim, bahwa bagaimana dalam seminggu 2 kali ya Prof ya, seminggu 2 kali Ustadz Taslim itu khusus datang ke rumah Prof. Suharyadi, dan ya hal ini mengharukan bagi kita Bapak dan Ibu ya, bahwa betapa di tengah kesibukan beliau menekuni ini gitu, istiqomah ya di dalam mempelajari Al-Quran, dan hal ini tidak akan terjadi Bapak dan Ibu ya kalau bukan karena Allah sayang kepada beliau. Allah berikan keberkahan gitu, diberikan semangat, kesabaran, keikhlasan, dan mudah-mudahan inilah buah dari apa yang dilakukan oleh Prof. Suharyadi ya selama ini, melaksanakan kegiatan, memberikan pencerahan kepada anak-anak bangsa ini. Sehat walafiat selalu Prof. Doa kami selalu mengiringi Prof. Suharyadi, dan
ketulus ikhlasan Prof. Syaredi dalam menghantarkan dan menyampaikan semua ini, insya Allah menginspirasi kami semua, Prof. Dan kita ini belum semuanya berhenti ya Ustadz ya, belum ada yang berakhir kita sampai dengan kita pulang. Jadi tiada lain, saya pun mohon doa dari Prof. Syaredi gitu ya, dari Bapak Ibu semuanya, semoga setiap kita diberikan keistiqomahan ya, untuk mengisi hari-hari ke depan kita yang kita tidak mengetahui kapan saat kita harus pulang gitu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, dan kepada Ustadz sekali lagi terima kasih, dan mohon Ustadz dapat menyampaikan kata penutup dan doa juga dalam pertemuan kita pada hari ini. Kami persilakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Agama itu berfungsi manakala hati kita mempunyai cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada orang-orang yang sholihin dan sholihat. Dan cinta inilah akhirnya bisa menumbuhkan energi untuk tetap selalu berada pada rel kebenaran. Dan cinta inilah akhirnya orang mau berkorban. Atas pengorbanan itulah maka Allah akan memberikan apresiasi yang luar biasa. Mereka yang berkorban dengan ilmunya Al-Quran kepada orang lain, mereka yang berkorban dengan harta bendanya, mereka yang berkorban dengan jiwa raganya, semuanya itu adalah karena berawal dari cinta. Oleh karena itulah mereka kita bersama-sama berdoa kepada Allah supaya kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Al-Quran bisa semakin bertumbuh sehingga akhirnya kita bisa membawa cinta itu sampai kepada tempat peristirahatan kita yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'matahu mazidah ya rabbana alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Majid. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim Majid. Allah barzuqna hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba kitabik wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin muqarrab ila Allah. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan kami kepadamu ya Allah, kepada para nabi-nabimu, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kitabmu, kepada orang-orang yang cinta kepadamu. Berikanlah kami kecintaan kepada amal-amal yang bisa menjadikan engkau cinta kepada kami sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kecintaan kami kepadamu lebih manis daripada madu. Jadikanlah kecintaan kami kepada Rasulmu lebih manis daripada madu. Jadikanlah kecintaan kami kepada kitab sucimu Al-Quran Karim lebih manis dari kitab ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan, kealpaan kepadamu. Engkau telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kami, baik kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin. Kenikmatan berupa perjumpaan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Kecintaan, kenikmatan berupa agama Islam yang kami rengkuh, yang kami ahli. Betapa kami belum banyak bersyukur kepadamu dengan sebenar-benar bersyukur. Betapa kami masih belum bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya beribadah kepadamu. Oleh karena itu berikanlah kami kekuatan agar supaya kami bisa terus menyembah sampai pada hari akhir. Engkau memanggil kepada kami sekalian. Berikanlah kami kecintaan kepada Nabi hingga kami bisa melaksanakan apa yang dihimbau oleh Nabi kita. Betapa besarnya anugerahmu sehingga kami bisa mengenal Nabi, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat cinta kepada umat. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari nanti, di mana tidak ada seorang Nabi pun yang bisa memberikan syafaat kepada kami sekalian.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas kehadiran tausiah yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Doa kami semuanya semoga Ustadz sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan di dalam jalan kehidupan dan juga di dalam menyampaikan pesan-pesan untuk umat. Dan semoga Ustadz Allah berikan kemudahan kembali terus hadir dan membimbing kami semuanya Ustadz di dalam forum ini. Kepada Prof. Suharyadi, kepada Bapak Ibu semuanya, Pak Rudi Rajab, Bapak dan Ibu yang telah penuh keseksamaan yang mengikuti acara ini, semoga Allah berikan keberkahan, limpahan rahmat dan hidayah serta keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Dan sekaligus saya mohon izin doa restu pula dari Bapak dan Ibu bahwa insya Allah setelah selesai acara ini langsung berkemas untuk kembali ke Jakarta Jalan Darat. Bapak dan Ibu berdoa Ibu Lena semoga Allah lindungi kami semuanya di dalam perjalanan ini, dikarenakan memang kondisi jalan tol Merak Bakauheni sekarang ini tidaklah sebagus dulu lagi. Jadi memang perbaikan di mana-mana sekarang ini. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi sampai dengan tiba di Jakarta dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.